Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan semua dalam penyertaan Tuhan. Saya juga sapa semua yang sedang mengikuti live streaming di dalam acara fellowship bersama Amazing Ministry. Shalom, kiranya damai sejahtera Allah tetap menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tadi mengambil tema yaitu tentang bagaimana mengalahkan rasa takut atau bagaimana mengalahkan ketakutan. Sebelum kita belajar lebih banyak lagi dan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita buka dulu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Kalau sudah dapat saya bacakan. 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata begini: sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin, saudara. Hari ini saya mengambil tema bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Kita sama-sama belajar agar bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan yang sedang kita alami saat-saat ini. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, baik pemirsa yang ada di mengikuti acara live streaming kita. Ketika rasa takut itu datang, ketika ketakutan itu datang, apakah di saat melakukan tindakan pernah kita melakukannya dengan panik dan tiba-tiba pada akhirnya kita sesali tindakan kita itu? Apakah pernah Bapak Ibu Saudara dalam rasa ketakutan melakukan hal-hal yang pada akhirnya Bapak Ibu sesali? Ya, pernah? Lalu apakah ketika ada rasa takut itu timbul, ada konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, dengan orang lain, dengan pribadi kita? Pernahkah? Pernah. Apakah ketika rasa ketakutan itu datang, itu menghalangi kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa datang kepada Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita? Pernahkah? Pernah. Apakah rasa ketakutan itu datang pernah membuat kita tidak percaya diri? Pernah? Saudara pernah alami? Ya, itu normal, itu wajar. Dan itu sering terjadi kepada orang lain, sering terjadi kepada diri kita, dan sering terjadi kepada orang lain. Saudara, kadang-kadang ketakutan ini bukan hanya dari omongan orang, bukan hanya dari perkataan orang kepada kita membuat kita takut. Tidak. Bukan hanya dari tindakan orang yang membuat kita dalam rasa ketakutan, tetapi ada hal-hal lain yang membuatkan kita timbul rasa ketakutan dan timbul rasa takut. Apa? Mungkin kondisi kehidupan kita, mungkin sakit penyakit yang kita alami, atau mungkin kondisi perekonomian kita, atau kita memikirkan masa depan kita, atau memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangga kita. Itu membuat rasa kita takut, cemas. Kadang rasa takut itu timbul bukan hanya dari omongan orang saja. Kadang ada dari omongan orang kita takut, kita dengar berita-berita kita takut, tapi bukan dari situ. Yang kita alami bisa penyakit. Penyakit ini membuat kita timbul rasa ketakutan. Penyakit ini membuat kita tidak percaya. Kondisi keadaan kita sekarang ini membuat ada rasa takut, rasa gelisah. Nah, sebelum kita jauh melangkah, saya ingin bertanya, apa rasa takut itu? Apa takut itu? Ada banyak emosi, ya, ada banyak hal-hal emosi yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya marah-marah, itu emosi. Rasa bersalah, itu emosi. Cemas, itu emosi. Khawatir, tidak percaya diri, itu emosi. Dan salah satunya adalah takut. Saudara percaya itu emosi juga? Nah,
ada perbedaan antara takut dan khawatir. Saudara tahu apa perbedaannya? Ini beda tipis, takut dan khawatir. Saya lihat tadi di beberapa ini ya buku dikatakan kalau khawatir itu tindakan mental ketika pikiran kita berada dalam berbagai kesulitan. Tindakan mental ketika pikiran kita berada dalam berbagai kesulitan, itu khawatir. Tapi kalau takut atau rasa takut itu yaitu reaksi, ada reaksi emosional, ada reaksi emosional terhadap bahaya yang ada di depan kita. Makanya kita takut. Kalau khawatir masih tindakan di pikiran, tapi kalau takut sudah ada reaksi emosional bahwa ada bahaya di depan. Nah, secara psikologis gejala ketakutan itu ada. Perhatikan baik-baik. Apakah tiba-tiba saudara yang menonton ini atau saudara yang ada di sini betul-betul ada rasa takut? Jantung berdebar-debar. Coba pegang dulu jantung Bapak, Ibu, Saudara. Debar-debar kah? Enggak lagi debar-debar. Oh, debar ya. Berarti mana tahu tadi tiba-tiba enggak berdebar tapi ngomong kan? Debar-debar. Nah, baru keringat. Keringat Bapak Ibu. Ya keringat, tadi nyanyi panas keringatan, keringat. Baru perut mulas. Siapa yang perutnya mulas? Sudah jantung berdebar-debar, ada keringat, ada perut mulas. Urat-urat dan otot ini tegang. Dan terakhir, sensitif, marah-marah, mudah sakit hati. Pernah Bapak Ibu alami? Paskah atau kurang pas? Kita interaktif ini. Pas? Iya. Sebelum jauh saya ada kesaksian singkat aja. Dulu waktu almarhum bapak saya dirawat di rumah sakit Elizabeth, itu pertama di rumah sakit Elizabeth kan, stroke. Saya dan suami dan anak-anak pergi ke sana menjenguk. Dan mama saya bilang, malam ini kamu tidur di sini. Oke, saya tidur sini. Suami dan anak-anak pulang. Tadi saya ngomong sama bapak saya masih ngomong. Nah, itulah ada apa ya? Ikatan. Ketika mereka pulang, ya masih sampai di rumah, mama saya bilang, coba dulu kasih bapak itu minum. Ya kan? Karena saya dengar bapak saya bilang, almarhum ya. Tiba-tiba saya naik, saya bilang, Pak, minum, nggak bergerak. Saya bilang, Pak, minum, udah nggak bergerak. Saudara, di situ seumur hidup saya takut. Nah, pas yang ini kenapa takut? Saya lihat panggil perawat dengan cepat, tensinya 60/40 kalau nggak salah, sudah tidak bergerak. Tiba-tiba saya tahu, saya ketakutan di situ, panik, ketakutan, betul, mules tiba-tiba. Saya coba menenangkan mama saya, tapi perut saya mules. 5 kali saya bolak-balik ke kamar mandi, tapi saya bilang, tenang mak, nggak apa-apa. Tapi saya mules, keringat, panik, gemetar. Saya takut kan terjadi sesuatu. Itulah, oh saya pikir benar, mules. Berarti saudara kalau mules belum tentu takut ya, karena ada juga gejala lain. Nah, itulah tanda-tanda gejalanya. Lalu ada rasa takut ini pas pada kondisinya dan tidak pas pada kondisinya, pas pada keadaannya dan tidak pas. Jadi jangan semua disamakan rasa takut ini. Saya takut, tapi kayak takut dibuat-buat. Saya takut, tapi karena kelalaian, tidak. Nah, ini yang pas, biar kita tahu membedakannya. Dan itu semua adalah bagaimana cara otak menyampaikan ke pikiran kita bahwa itu betul-betul takut atau memang karena penyesalan atau karena kelalaian. Contohnya saudara, seorang pilot atau tentara ketika dia ditugaskan untuk bertempur ya, melawan musuh, ketika pilot itu membawa pesawatnya atau ketika tentara itu siap-siap diutus bertempur, takut nggak? Takut nggak? Takut. Kenapa takut? Ini takut yang pas. Kenapa? Takutnya luar biasa.
Walaupun diajar itu, dididik di dalam militer, mereka memang harus mengalahkan antara hidup dan mati, hidup atau mati. Ya, itu cuma pilihannya. Ini yang pas. Nah, yang tidak pas kadang-kadang kita alami. Contoh yang simpel saja. Seorang pembicara, seorang pengkhotbah, ya, seorang pengkhotbah ketika ingin, atau pembicara atau speaker atau apa saja, ketika ingin menyampaikan materi, makalah, bahan khotbahnya, dia takut. Kenapa? Ini takut yang kurang pas. Kenapa? Di pikirannya, nanti apa kata orang itu tentang aku ya? Gimana kira-kira nanti katanya bahan khotbahku ya? Kayak mana ini ya? Khotbahku kurang persiapan apa katanya? Itu takut, tapi takut yang tidak pas pada tempatnya. Itu takut karena kesalahan sendiri. Kenapa? Tidak mempersiapkan khotbah dengan baik, tidak mempersiapkan materi dengan baik. Lalu kenapa? Itulah respon dari bagaimana otak ya memberikan informasi yang salah. Nah, inilah contoh-contoh takut. Tapi yang kita ingin kalahkan di sini bukan yang seperti itu. Kita mau mengalahkan bagaimana kita mengelola pemikiran kita ini, untuk, ya, bagaimana untuk kita bisa mengalahkan rasa takut itu. Nah, saya catat ada di sini ada 5. Ya, ada 5, tapi kita cepat aja. Ada 5. Bagaimana mengelola rasa takut itu agar kita tidak takut lagi. Tidak takut menghadapi penyakit, tidak takut untuk menghadapi masa depan, tidak takut untuk menghadapi kondisi kehidupan sekarang, tidak takut untuk menjalani kehidupan yang semakin lama semakin memburuk, tapi kita bisa mengelola pikiran kita untuk mengalahkan ketakutan. Pertama yaitu yang paling penting di sini adalah pikiran harus tenang. Sama-sama katakan, pikiran harus tenang. Sudah tenang pikiran Bapak Ibu? Yakin? Atau masih bercabang-cabang? Nanti Bang Armanto bilang, belum loh Kak, tagihan di sana ini. Atau nanti tua bilang, nggak tahu ini Bi, takut aku ini nanti nggak bisa ada orang nelpon cemana. Nah, itu kan, pikiran harus tenang, ya. Dan harus bersikap hati-hati. Jangan panik. Jangan mengambil keputusan di saat tidak baik, keadaan tidak baik. Nah, bagaimana mengelola pikiran itu? Pertama, ini harus kita akui dan harus kita sadari. Pertama, terima dulu memang ada rasa takut itu. Jangan kita munafik, kita bilang nggak takut, aku nggak ada. Rasa takut itu ada dan dia nyata. Kita terima dulu. Ya, aku terima ada rasa takut. Ya, siapa di sini nggak pernah rasa takut? Saudara kadang jalan di kegelapan pun bisa saudara takut. Entah apa yang ditakutkan. Ya kan? Pikiran kita yang bermain padahal kita jalan. Ya kan? Di tengah jalan pun bisa rasa takut. Mobil nyelip-nyelip kita yang takut. Nah, terima dulu kalau ada rasa takut itu. Bilang dulu sama kawan kiri kanan, terima dulu kalau memang ada rasa takut itu. Bilang dulu, jangan bilang sama saya. Oke, yang kedua. Yang kedua, kenali apa yang membuat kita takut. Saya boleh tanya, apa yang membuat Bapak Ibu takut? Mungkin benda kah? Atau mungkin objek? Atau mungkin hewan? Atau mungkin apa? Apa yang membuat kita takut? Kita bisa list atau tulis. Yang membuat saya takut mungkin ketinggian. Atau mungkin saya takut kecoa. Atau mungkin saya takut kegelapan. Atau mungkin saya takut omongan orang tadi. Ada yang ngomong, saya membayangkan apa yang dia omongkan. Jadi imajinasi bermain. Ya kan? Imajinasi bermain. Atau mungkin ancaman bahaya. Atau mungkin penyakit. Atau mungkin kondisi keuangan yang tidak stabil. Atau mungkin pekerjaan yang tidak stabil. Atau pekerjaan yang saat ini tidak menentu. Coba list dulu apa yang membuat kita takut. Kita tulis. Saya pun baru belajar ini, baru tahu saya harus di list rasa takut itu apa. Nah, setelah kita kenali hal-hal yang membuat kita takut itu, kita tulis.
sudah kita kenal. Yang ketiga apa? Di sini mulai letak dan intinya. Yang ketiga, rasa takut itu, ya, penyebab takut itu, mari letakkan di dalam terang firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Nah, punya rasa takut itu wajar, manusiawi, semua punya rasa takut. Tapi ketika rasa takut itu berlebihan itu tidak wajar. Kenapa? Ketika kita pelihara rasa takut itu, ya, ketika kita pelihara rasa takut itu, kita sendiri yang akan terpuruk, kita sendiri yang akan kondisi kita semakin buruk. Kenapa? Susah tidur, stres, sukacita nggak ada, marah-marah saja kerjanya, ya. Kita yang pelihara. Nah, tapi yang ketiga ini mulai intinya, mari, ya, letakkan ketakutan itu di dalam janji terang firman Allah. Letakkan ketakutan itu. Apa ketakutan kita? Penyakitkah? Apalagi pemikiran yang negatifkah? Apalagi kondisi yang burukkah? Apalagi apa yang sudah saudara, bapak, ibu list itu. Coba katakan, letakkan ketakutan itu pada janji terang firman Allah. Apa janji Allah? Apa janji Allah? Janji Allah banyak di Alkitab. Berkali-kali, beratus kali, bahkan setiap hari janji Allah. Katakan, jangan takut. Itu janji Allah. Aku memelihara engkau. Itu janji Allah. Aku penolongmu. Itu janji Allah. Aku menyertai engkau. Itu janji Allah. Bahkan dia bilang, percobaanmu tidak melebihi kemampuanmu. Aku tempat engkau berpengharapan. Aku gunung batumu. Aku mengalahkan mau. Itu janji-janji Allah. Jadi list ketakutan itu dan letakkan dalam janji terang firman Allah. Jadi kenapa? Ketika kita letakkan segala rasa takut, rasa cemas, rasa apapun yang ada dalam pemikiran kita saat ini dalam terang firman Allah, jadi rasa takut itu bukan ancaman, tidak mengancam, tapi itu adalah kesempatan. Jadi ketika kita letakkan rasa takut itu dalam janji terang Allah, berarti kita itu lagi rasa takut itu bukan ancaman, tapi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan saya dan saudara bersandar penuh kepada Tuhan. Kesempatan saya dan saudara bergantung penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Gak bisa dengan kekuatan kita sendiri, gak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Ketika kita ingin melawan rasa takut itu, percayalah, ada konflik. Pribadi kita aja belum bisa berdamai. Ketika kita ingin melawan rasa takut itu, kadang dengan orang lain pun kita tidak akur. Ketika kita ingin melawan rasa takut itu, kita pikir dengan kekuatan kita bisa. Ada masalah-masalah yang terjadi. Jadi letakkanlah dalam janji terang Allah. Yang ketiga tadi, setelah yang pertama kita katakan memang ketakutan itu ada, lalu kita list apa ketakutan itu. Lalu ketiga kita letakkan rasa ketakutan apa yang menjadi penyebab ketakutan itu dalam janji terang Allah. Yang keempat, harus ada kerjasama. Kerjasamanya apa? Kenali siapa saudara, siapa saya, dan kenali siapa Allah yang kita sembah. Siapa saudara, siapa saya? Siapa saya? Siapa saudara? Jawabannya bukan saya pelajar, saya pintar. Bukan itu maksudnya. Atau saya orang yang takut Tuhan, bukan itu maksudnya. Maksud saya di sini, kenali siapa saya dan siapa Allah yang kita sembah. Maksudnya siapa saya di hadapan Tuhan. Satu, saya adalah milik siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Saya adalah milik Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Saya adalah kepunyaan Tuhan. Saudara kepunyaan Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan.
Saya milik Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Saudara juga milik Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Saya sudah diangkat dari alam maut, dibawa kepada terang kehidupan. Saudara juga. Itu adalah saya. Lalu siapa Bapa yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita sembah? Ya, Dia pencipta langit dan bumi. Benar. Tapi yang diingat sini, siapa Dia yang kita sembah itu sehingga bisa menguatkan kita? Dia adalah penolong. Dia pembuat mujizat. Dia berkuasa. Dia ajaib. Dia tempat pengharapan. Dia tempat perlindungan. Dia yang berkata jangan takut. Dia yang selalu memegang kita, menuntun kita. Ketika saya kenali siapa saya, ketika saudara kenali siapa saudara, dan kenali siapa Tuhan, Bapa yang kita sembah, coba lihat. Kenapa saya bilang kenali saya, kenali saudara? Saudara, ketika seorang anak dalam masalah, ketika seorang anak dalam frustasi, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dan kita tahu siapa Bapa kita, tegakah Bapa kita melihat kita dalam keadaan seperti itu? Seorang Bapa yang ada di dunia ini saja melihat anaknya dalam keadaan cemas, dalam ada masalah, Bapa di dunia saja bertanya sama anaknya, ada apa? Kenapa? Pasti Bapa beri solusi. Ini ketika kita kenali siapa kita, siapa Bapa kita. Dia melihat kita, bagaimana kita melawan ketakutan itu tidak mampu. Bagaimana Dia melihat kita dalam kecemasan, dalam penyakit, dalam rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, bahkan dalam hal apapun. Dia lihat apakah Dia biarkan kita? Tidak. Apakah Dia sayang sama kita? Dia sayang. Terus kenapa kadang-kadang dibiarkan kita jalan sendiri? Terus kenapa dibiarkan kadang-kadang kita harus melangkah sendiri? Terus kenapa dibiarkan seperti tidak ada jawaban? Dari mata perspektif Bapa, Dia lihat kamu sanggup, kamu mampu. Dari matanya, cara Dia memandang dia, kamu sanggup, kamu mampu. Oleh karena itu kubiarkan kamu. Sehingga ada firman Tuhan berkata, percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Nggak mungkin seorang Bapa melepas tangan ketika melihat kita dalam masalah. Nggak mungkin. Bapa di dunia ini aja, ketika anaknya butuh pertolongan, umpamanya butuh pegangan tangan, ya, pegangan tangan untuk naik, umpamanya naik gunung atau menanjak, nggak mungkin anaknya bilang tolong Bapak, berdiri sendiri, berdiri. Kalau dia rasa nggak mampu, pasti dia tangkap tangan anak itu, sini, dia tarik agar bisa sampai atas. Atau untuk melewati sungai yang tidak terjangkau oleh anaknya bilang tolong Pak, tangannya. Kalau Bapak rasanya sanggup, lompat, kamu sanggup. Tapi kalau rasanya nggak sanggup, nggak mungkin bilangnya lompat, karena dia nggak tahu, nggak sampai kakinya, bisa jatuh. Tapi kalau rasanya sanggup, cepat, dia pasti kasih semangat, cepat, lompat, kamu lompat, dia rasa sanggup. Sama, Bapa di dunia seperti itu, apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang maha tahu ketakutan apa yang kita alami akhir-akhir ini, ketakutan apa yang melanda kehidupan kita akhir-akhir ini. Saya juga punya rasa ketakutan, punya rasa khawatir, cemas. Tapi Tuhan tahu. Kita pikir tidak ada jalan keluar, kita pikir tidak ada lagi pintu di depan sana, seperti tidak ada titik terang. Tapi Dia bilang, kamu mampu. Nah, kenali siapa kita, kenali siapa saya dan siapa saudara, dan kenali Bapa kita. Jadi ketika kita sudah kenali siapa kita, siapa Bapa kita, apakah masih ada rasa tidak percaya kepada Bapa? Apakah anak di dunia ini punya Bapa, tidak percaya dia sama bapaknya, kecuali jahat kali bapaknya? Oscar percaya nggak sama Bapak? Percaya. Paul percaya nggak sama Bapak? Yakin? Pernah nggak percaya?
Kalau dibilang bapak A, percaya, walaupun itu salah. Oh enggak lah. Anak di dunia ini meletakkan harapannya kepada bapaknya. Sama dengan kita, sama dengan Bapa kita yang maha tahu, melihat apa yang kita alami. Kalau firman Tuhan bilang, kau sanggup anakku, kita sanggup. Jadi kenali siapa kita, siapa Tuhan kita. Nah, yang terakhir yaitu adalah beritakan Injil ke diri sendiri. Jarang ini terdengar ya. Beritakan Injil ke diri sendiri. Sering kita dengar, perkatakan firman Tuhan kepada diri sendiri. Makanya sering kalau orang dalam galau, dalam keadaan tidak tenang, selalu katakan, apa itu yang sering? Hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Mengapa engkau gundah? Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam rasa takut yang berlebihan, mari dari mulut yang Tuhan kasih kepada kita, beritakan Injil kepada diri sendiri. Ketika kita mengomong, tenanglah hai jiwaku, jangan takut, aku punya Bapa yang hidup. Kita katakan kepada diri kita sendiri, aku punya Tuhan yang luar biasa, aku adalah pemenang. Ketika kita katakan itu, baik dari perkataan kita atau dari doa-doa kita atau ucapan syukur kita, kita perkatakan kebenaran firman Tuhan, perkatakan Injil, maka rasa takut itu akan ditekan dan ditutupi dengan rasa kagum kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita takut, kita bilang, kayak manalah besok ini, gak tahu lagi lah aku jalan keluarnya. Perhatikan, rasa takut itu makin membesar. Rasa takut itu makin besar. Bahkan tadi takut yang hanya sepele jadi takut yang besar, karena cara kita untuk mengatasinya salah. Tapi ketika kita perkatakan perkataan Injil itu, tenanglah jiwaku, ada Tuhan yang bersamaku. Tenanglah jiwaku, Allahku luar biasa. Tenanglah jiwaku, Allahku sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Tenanglah jiwaku, Allahku pembuat mujizat. Pasti hati ini ada rasa damai, amin. Pasti hati ini ada rasa tenang. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita sama-sama berwira swasta. Ini pengalaman pribadi saya. Dalam waktu jualan, berdagang, ada rasa takut tidak ada laku. Benar? Yang berwira swasta, Bang Armanto, ada rasa takut barang tidak keluar ya. Ada rasa takut, gak laku, makan apa besok? Takut gak? Bukan untuk hal-hal lain yang dipikirkan, tapi untuk makan apa? Itu rasa takut. Tapi ketika kita belajar, kita duduk diam, tiba-tiba kita seperti Roh Kudus ingatkan, ngomong aja lah, atau bernyanyilah, atau menyembahlah, atau perkatakan. Percaya enggak Tuhan bisa lakukan mujizat di waktu itu? Percaya enggak? Saya ingat dulu Bang Ijul bilang, waktu dia bawa kendaraan terus kemana ini, enggak ada lagi yang penumpang. Tiba-tiba Roh Kudus bilang belok kanan, tiba-tiba ada. Pernah ya kesaksiannya ya? Itu kan rasa takut kan? Itu rasa takut yang sehari-hari kita jumpai. Ya, nanti bagaimana ini? Kalau anak sekolah rasa takut enggak lulus. Ya kan, tapi sekarang pandemi rata-rata lulus ya. Nanti ujian kayak mana? Naik kelas enggak ya? Gitu. Orang kalau sebagai orang tua yang punya anak yang sudah bekerja itu. Nah, tapi ketika kita tekan rasa takut itu dengan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan, dia nggak akan berkuasa. Makin lama dia akan makin turun, dan terus dia makin lama makin hilang. Tapi yang ada hanya ucapan syukur, hanya perkataan yang baik. Amin. Saudara percaya? Nah, jadi 5 ini tadi, bagaimana kita mengelola pemikiran kita. Pertama, memang ada rasa takut itu, jangan bilang nggak ada. Kedua, coba lihat apa penyebabnya. Orang yang takut kegelapan, kenapa takut gelap? Di pikirannya duluan apa? Ada sesuatu di sana. Di pikirannya, padahal di depan ada apa? Enggak ada apa-apa.
Itulah pemikiran yang salah. Tapi ketika rasa takut ada pemikiran, coba dari sini kita bernyanyi, lupa kita pemikiran ada sesuatu. Percaya enggak? Percaya. Saya pernah juga anak-anak, rumah kami lantai 3. Kalau mama saya pulang dari pajak, cepat pasang lampu lantai 2. Saya, abang saya, adik saya dorong-dorongan dari bawah. Duluan kau duluan, tiganya kita. Cepat, apa yang kau takutkan? Anak-anak kan gitu kan. Tapi saya selalu ingat sama saya, kalau dari sini sudah kau pikirkan yang tidak baik, sambil jalan pun terus kau pikirkan yang tidak baik, bahkan nanti kau lihat. Tapi kalau dari bawah kau pikirkan yang baik, firman Tuhan, katakan Tuhan, sampai atas kau lupa. Buktikan, katanya. Buktikan saudara, benar. Cepat-cepat. Saya cuma bilang, penakut, ada Tuhan Yesus. Tapi aku jalan, tapi deg-degan. Iya benar, ada Tuhan Yesus, aku jalan, tapi di atas aku tetap ada Tuhan Yesus, tetap turun. Walaupun turun ke bawah, gitu kan, pertama-pertama. Duluan anak gitu, percaya. Duluan kita membuat image di pikiran kita ada sesuatu. Seperti saya bilang tadi, nanti nggak laku makan apa, duluan kupikirkan makan apa, padahal belum dibuka. Benar? Itu rasa takut sehari-hari yang kita pikirkan. Apalagi penyakit-penyakit akut yang dialami orang, kondisi buruk sekarang ini, perekonomian sekarang ini, bagaimana tentang anak sekolah. Mari ketika ada rasa takut itu muncul, tekan dengan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Benar, dengan perkataan kebenaran firman Tuhan, itu intinya. Jangan sampai rasa takut itu yang menguasai kita. Rasa takut yang kecil kita buat jadi besar. Jadi apa jawaban dari rasa takut ini? Satu cuman jawabannya, Yesus Kristuslah jawaban dari rasa takut. Kenali Dia, siapa Dia, kasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita, dan ikuti Dia, pandang terus kepadanya, jangan pandang hal-hal yang lain. Ketika kita kenali Dia, kita mengasihi Dia seperti mengasihi kita, kita pandang, kita ikuti Dia, maka rasa takut itu pasti akan berlalu. Tidak mudah, tidak semudah membalikkan tangan. Harus terus kita latih diri kita, berlatih, setiap hari berlatih. Ketika kita ingin mencoba, ada tiba-tiba yang intimidasi. Ketika kita mencoba, ada yang mengganggu. Tapi terus berlatih. Itulah gunanya kita diproses Tuhan, berlatih setiap hari. Dan ingat, ketika kita tahu siapa Bapa kita, kasih-Nya yang luar biasa, mampu menyelesaikan semuanya. Makanya ketika Dia berkata waktu dia di kayu salib, sudah selesai. Apa yang selesai? Rasa takutmu dikalahkan, rasa cemasmu dikalahkan, rasa khawatirmu dikalahkan. Semua yang kau rasa terganggu dalam kehidupanmu, Tuhan sudah kalahkan dengan kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara kasih, banyak cerita di Alkitab, contoh-contoh bagaimana dengan iman percayanya dia mengenal Bapaknya sehingga dia bisa mengalahkan rasa takut. Daniel ketika masuk ke gua singa, siapa yang gak takut? Satu singa takut, ini banyak singa di dalam. Ketika dimasukkan dalam hatinya, kalau takut sudah mati lah aku sampai dalam. Duluan kurasa aku dicabik-cabik. Tapi ketika dia dimasukkan, dia bilang, aku punya Tuhan, aku kenal siapa Bapakku. Walaupun kau masukkan aku ke situ, aku percaya Bapakku ada di situ. Terbukti Daniel hidup, Daniel selamat. Raja Daud ketika dia dalam ketakutan, dia tidak pergi walaupun dia punya banyak harta, dia tidak pergi poya-poya, dia tidak pergi berlibur, dia tidak pergi dari masalah, tapi dia datang kepada Bapa menyampaikan semua rasa syukurnya. Sehingga sampai sekarang mazmur-mazmurnya itu kita pakai untuk menghilangkan rasa takut, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab. Dan mari hari ini pun firman Tuhan mengajarkan kita untuk agar kita bagaimana mengelola pikiran kita untuk mengalahkan rasa takut. Bagaimana mengelola pikiran kita agar kita bisa mengalahkan rasa takut bersama Tuhan. Karena apa? Karena 2 Timotius 1 ayat 7 tadi katakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
tetapi Allah berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, dan ada kasih di sana. Jadi kita punya kekuatan, kita punya kasih. Sadarilah kita punya kekuatan, kita punya kasih, dan pergunakanlah roh yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Tidak peduli bagaimana lemahnya kita, tidak peduli bagaimana takutnya kita, tapi ketika kita datang bahwa takutan itu bukan ancaman tapi kesempatan, percayalah di balik ini semua Tuhan sediakan kemenangan atas hidupmu. Apapun yang ketakutan saat ini melanda kita, percayalah ada kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Jadi ingat, Tuhan bukan tidak senang, bukan tidak peduli kita. Mungkin ada pertanyaan, terus kenapa lah Tuhan kasih rasa takut? Kalau Tuhan peduli, Tuhan sayang. Satu, Tuhan ingin agar kita tahu kalau kita dalam bahaya. Kalau nggak ada rasa takut, jalan kita pun lempeng-lempeng saja. Bisa jadi kita nggak ingat Tuhan. Kalau nggak ada masalah di kehidupan kita, jalan kita biasa-biasa saja, lupa. Tapi ketika Tuhan kasih ada masalah, cobaan, takut, kecemasan, segalanya, Tuhan ingin kita tahu ada ancaman. Terus kenapa kalau ada ancaman? Ingat, Tuhan ingin kita jangan bersandar kepada orang lain, tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita hormat akan Tuhan, kagum akan karyanya, mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan kenapa? Supaya ketika kita ingin bersandar penuh kepada Tuhan, ada iman kita yang dibangunkan, ada keberanian kita yang diberikan Tuhan. Bukan berarti berani apa? Berani maksudnya begini, ketika kita merasa kita tidak mampu, tapi Tuhan berikan keberanian, dia katakan kamu mampu dan kamu harus berani mengalahkannya. Nah, malam hari ini firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari, apapun yang ada saat ini, baik yang ada di tempat ini atau yang mengikuti live streaming, ketakutan apa yang melanda kita akhir-akhir ini? Ketakutan apa yang sering membuat kita tidak bisa tidur, tidak ada sukacita, mudah tersinggung, suka marah-marah, apapun itu, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dalam hal apapun, ingatlah ada Yesus yang bersama kita, ada Yesus yang memberikan kita kekuatan, ada Yesus yang memberikan kita roh keberanian. Oleh karena itu, ingat, letakkanlah ketakutanmu dalam janji terang Allah, dan kenali siapa Bapa kita, kenali siapa kita, perkatakanlah kebenaran firman Tuhan, injili dulu dirimu sendiri, sehingga kau akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari